Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين جماعة مسجد بيت رحيم أعزني الله وإياكم أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang dengan karunia, nikmat dan taufiknya kita bisa kembali hadir di majelis ilmu ini, di masjid yang mulia ini, tentunya semata-mata dalam rangka menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan kepada kita, yang kita ketahui tidak ada amalan, tidak ada perintah dan amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita lakukan, untuk kita bertaqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jal, dari melakukan amalan atau daripada melakukan amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan kepada kita. Maka tentunya duduknya kita di majelis ilmu ini juga dalam rangka menunaikan ibadah, amalan yang Allah wajibkan kepada kita, ya. Yang tadi kita katakan tidak ada amalan, tidak ada ibadah yang lebih Allah cintai yang dengannya kita sebagai seorang hamba bertaqarrub, mendekatkan dirinya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada melakukan amalan yang Allah wajibkan kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi yang sahih, Rasulullah bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaihi." Rawahul Bukhari. Nabi bersabda, Allah berfirman, tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku, tidaklah hambaku bertaqarrub mendekatkan dirinya kepadaku dengan sebuah amalan yang lebih aku cintai, kata Allah, ya, daripada apa? Daripada amalan yang aku wajibkan kepadanya. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan ya menuntut ilmu kita, ya, talabul ilmi kita dalam kesempatan duha ini betul-betul Allah jadikan amalan yang Allah lebih cintai dari amal-amal kita yang lainnya, yang pastinya kalau amalan itu adalah amalan yang jauh lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jal, maka tentunya pahala ganjaran yang Allah berikan pun lebih daripada apa yang Allah berikan pada amal-amalan yang lainnya. Alhamdulillah, dalam kesempatan duha ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita. Ya, kita masuk ke tafsir surat Al-Lail, di mana surat Al-Lail ini adalah surat Makkiyah yang berjumlah 21 ayat. Di mana surat Al-Lail ini di antara asbabun nuzul, ya, di antara asbabu nuzuli hadis surah, di antara sebab-sebab turunnya surat Al-Lail ini terdapat sebuah kisah yang diriwayatkan oleh
Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jadi ada kisahnya surat Al-Lail ini, ya, sehingga kemudian Allah menurunkan surat Al-Lail ini. Di mana kisahnya yang cukup panjang ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ya, siapa Abdullah bin Abbas ini? Siapa adik-adik? Sepupunya Nabi, ya, sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abbas. Abbas adalah pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anhu apa anhuma? Radhiyallahu anhuma. Ya, huma. Ada sahabat yang ketika disebutkan namanya kita kemudian menyebutnya dengan radhiyallahu anhu, ada yang radhiyallahu anhuma. Ya. Kalau radhiyallahu anhu berarti dia dan ayahnya yang disebutkan binnya itu bin Abbas, berarti keduanya adalah keduanya sahabat. Anak dan bapaknya adalah sahabat. Abdullah ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Abdullah anaknya Abbas. Berarti Abdullahnya sama bapaknya Abbas, keduanya sahabat. Ya, sehingga kita menyebut dengan radhiyallahu anhu. Domirnya huma, keduanya. Semoga Allah meridhoi keduanya. Ya. Tapi kalau ayahnya tidak sahabat, ayahnya misalnya kafir, seperti Anas bin Malik. Malik ayahnya Anasnya kafir, ya kan? Pernah dengar cerita Anas ini ayahnya kafir, ya? Pernah dengar gak cerita kisahnya? Siapa ibunya Anas ini? Rumaiso, ya. Rumaiso ibunya Anas, ya. Ibunya Anas Rumaiso yang ketika meninggal ayahnya Malik ini, maka banyak para laki yang ingin melamar Rumaiso, ya kan, melamar ibunya Anas ini karena cantiknya, karena semua, kata para ulama, semua sifat-sifat yang mulia, yang bagus-bagus ini, ya, pada seorang wanita itu terkumpul pada Rumaiso ini. Ya, jadi akhlaknya, agama, semuanya, semua sifat yang baik yang dimiliki oleh para wanita itu ada semuanya pada Rumaiso ini, sehingga betul-betul menjadi apa ya janda kembang mungkin, ya. Jadi ketika meninggal sudah banyak yang menanti itu, ya. Ya, maka kemudian ada seorang kafir yang sebelum menjadi seorang sahabat yang bernama siapa? Abu Talha, ya. Abu Talha segera mendatangi Rumaiso untuk melamarnya karena khawatir nanti ada orang yang mendahulunya melamar Rumaiso yang menjadi banyak digandrungi oleh banyak para laki saat itu. Ya. Itu kisahnya, ya. Kemudian akhirnya dilamar oleh Abu Talha yang saat itu ditemani oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, kemudian Rumaiso meminta maharnya dengan masuknya Abu Talha ke dalam Islam. Ya. Jadi itu maharnya. Tapi akhirnya dipikir-pikir, ya, awalnya berat, ya, Abu Talha untuk masuk Islam, ya. Tapi ketika dipikir-pikir, maka kemudian Allah memberikan hidayah kepada Abu Talha, lalu dia masuk Islam dan menjadi maharnya. Taib. Ya, di sini disebut Anas bin Malik dengan radhiyallahu anhu. Karena apa? Karena yang sahabat hanya Anas, ya, dan Malik ayahnya Anas bukan seorang muslim, dia orang kafir. Ya, maka ketika Abu Talha akan mendatangi Rumaiso untuk melamarnya, ya, dan mendengar berita bahwasanya Rumaiso telah memeluk agama Islam, ya, dengan melalui wasilahnya Mus'ab bin Umair, ya. Jadi Mus'ab bin Umair sudah mendakwahi ketika wafatnya Malik ini, ternyata Mus'ab bin Umair ini sudah mendakwahi dan kemudian membawa dengan izin Allah Rumaiso masuk ke dalam Islam. Ya. Maka ketika ingin melamar ragu-ragu, ya, Abu Talha ragu-ragu, ya, pernah, ya, kisahnya ragu-ragu, wah nanti gimana ya, ini saya dengar Rumaiso sudah masuk Islam sedang saya kafir, ya, dia khawatir akan ditolak, ya kan. Tapi dia ingat bahwasanya bukankah suaminya dulu juga orang kafir, gitu kan, ya, berarti nggak masalah dong, berarti kan, ya, itu bisa diantara kisah sekilasnya, ya. Atau seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab, ya, Al-Khattab bapaknya Umar tidak muslim, sehingga kita mengatakan radhiyallahu anhu, ya. Taib itu, ya. Kalau kita memberikan gelar radhiyallahu anhu, maka gelar ini gelar siapa ini? Gelar dari Allah Subhanahu wa taala, ya, gelarnya, ya. Gelar radhiyallahu anhu ini siapa yang menyebutkan radhiyallahu anhu? Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat. Seperti misalnya dalam surat At-Taubah ayat 100.
Ya, siapa yang menggelari para sahabat itu dengan radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anhum, itu Allah Azza wa Jalla. Ya. Allah mengatakan dalam surat At-Taubah 100 ini, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Ini dalilnya ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan was-sabiqunal awwalun. As-sabiq adalah orang yang mendahului. Kalau masbuk yang didahului. Kenapa ada orang terlambat sholat dikatakan masbuk? Karena dia didahului oleh orang-orang sebelumnya yang lebih dulu mengerjakan sholat masalahnya, ya kan? Antum masbuk, antum didahului orang. Jadi masbuk itu yang tertinggal, ya kan? Didahului. Tapi kalau as-sabiq maknanya yang mendahului kita berarti. As-sabiqun jamaknya bentuk jamak, orang-orang yang mendahului kita. Al-awwalun yang pertama-tama memeluk agama Islam. Siapa itu? Allah menyebut minal muhajirina wal ansar. Ya, siapa orang-orang yang mendahului kita, yang generasi-generasi awal yang memeluk agama Islam, beriman dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah menyebutkan adalah minal muhajirin wal ansar, yaitu dari kalangan orang-orang yang berhijrah. Ya, siapa yang para sahabat yang berhijrah bersama Nabi dari kota Makkah ke Madinah. Wal ansar adalah orang-orang yang menolong para sahabat yang berhijrah dari kota Makkah ke Madinah. Mereka adalah orang-orang Madinah yang juga telah memeluk agama Islam. Ya, mereka membantu para sahabat mereka yang terusir dari negeri Makkah, ya, kemudian diterima di negerinya di Madinah. Ya. Lalu Allah mengatakan walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, para tabi'in, ya kan? Dan seterusnya. Allah kemudian menyebutkan mereka ini dengan mengatakan apa? Radhiyallahu anhum. Allah telah meridhai mereka. Radhiyallahu anhum. Jadi Allah menyatakan keridhaannya. Jadi ini Allah sendiri yang menyatakan. Allah meridhai, Allah telah meridhai dan mencintai mereka. Ridha itu di antara maknanya adalah cinta. Ya. Allah meridhai mereka, Allah mencintai mereka. Kemudian waradu'an, dan Allah mengakui kecintaan mereka dan mereka telah ridha dan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi para sahabat ini bukan hanya Allah menyatakan bahwa Allah cinta kepada mereka, tapi Allah menerima kecintaan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, itu bedanya sama kita ya. Kita memang ngaku cinta sama Allah, tapi nggak tahu diakui nggak sama Allah, itu masalahnya. Tapi kalau para sahabat diakui kecintaannya, Allah bukan hanya mengakui cintanya kepada para sahabat radhiyallahu anhum ini, tapi juga Allah mengakui dan menerima kecintaan para sahabat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu anhu, dan mereka telah ridho dan cinta kepada Tuhannya, kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu kemudian yang hebat dari itu, wa a'adda lahum jannat, dan Allah telah menyiapkan buat mereka surga-surga. Jadi ini menunjukkan dalil para sahabat secara umum semuanya di mana? Di surga. Ya, walaupun ada para sahabat yang dita'yin, yang dipastikan oleh Nabi SAW secara langsung melalui lisannya Rasulullah, secara per individu, ya memang ada sahabat yang langsung diucapkan sama Nabi, disebutkan namanya. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Ya. Taib ini ya. Maka Abdullah bin Abbas adalah sepupu Rasulullah SAW yang banyak juga meriwayatkan hadis dari Nabi. Bahkan termasuk di antaranya ulamanya para sahabat. Ya. Jadi tidak semua para sahabat itu adalah ulama. Ya, walaupun secara umum mereka memang alim, tapi maksudnya ulama dalam arti yang cerdas, ya, banyak meriwayatkan hadis, orang yang lebih tahu dengan Quran dan Sunnah. Tidak semua para sahabat. Jadi bertingkat-tingkat para sahabat pun, ya, bertingkat-tingkat. Ya, seperti sahabat yang ulama itu Abdullah bin Mas'ud, Mu'az bin Jabal, ya kan, itu sahabat-sahabat ulama. Nah, maka juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ini, ya, yang diantara para sahabat yang alim ini, maka meriwayatkan hadis yang berkaitan dengan turunnya surat Al-Lail ini,
di mana beliau mengatakan anna rajulan kanat lahu nakhla far'uha fi dari rajulin faqir dhi iyalin, di mana Abdullah bin Abbas ya pernah menyebutkan ya tentang sebab turunnya surat Al-Lail ini. Maka saat itu kata Abdullah bin Abbas, ada seorang lelaki yang memiliki kebun kurma. Ya. Abdullah Abbas menceritakan ada seorang laki-laki yang dia memiliki kebun kurma. Far'uha fi dari rajulin fakirin dhi'yan. Yang cabangnya, rantingnya, cabangnya, ini pohon itu ada cabangnya, dahannya itu. Yang cabangnya kata Abdullah bin Abbas itu, ya itu condong menjulur ke rumah tetangganya yang miskin. Ya, ini orang kaya nih yang punya kebun kurma ini ya. Kebun kurmanya banyak. Ya. Maka salah satu kebun kurmanya, salah satu pohon kurmanya, ya, salah satu pohon kurmanya far'uha, cabangnya, ya itu menjulur ke rumah seorang miskin yang punya keluarga, punya tanggungan keluarga yang banyak. Ya. Kemudian disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, wa kana ar-rajul idza jaa wa dakhala ad-dar fa sa'ida an-nakhla liyakhudha minha at-tamra ya farubbama saqatat at-tamr. Ya. Maka pemilik kurma ini kalau dia kemudian datang, dia jenguk kebun kurmanya, ya dia tengokin pohon kurmanya, maka dia masuk melalui rumah si miskin ini. Karena merasa cabangnya masuk ke rumahnya dia ya. Ya orang kaya biasa ya masuk aja dia. Ya, dia masuk ke rumah si miskin ini, si orang miskin ini. Ya untuk apa dia masuk ya? Fasai dan nakhla. Lalu dia memanjat pohon kurmanya yang tadi berada di rumah si orang miskin ini yang menjulur tadi ya, dahannya. Ya. Kan ada ya kita kadang pohon kita kan di dalam rumah kita tapi itunya keluar kan kadang-kadang ya. Maka itu sebetulnya menjadi hak jalan itu ya. Kalau misalnya sampai ke jalan, maka sebetulnya secara syariat, secara fikih ya, maka pohon-pohon yang seperti itu, misalnya kita punya pohon lalu cabangnya keluar, buahnya ada di luar juga kan ya, itu boleh dipetik oleh orang yang melaluinya. Ya, itu sebenarnya. Maka ini orang ini kemudian dia naik kebun kurmanya, dia naik pohon kurmanya, liyakhudha minha at-tamr, lalu dia ambil kurmanya, Farubbama saqatat at-tamra fayakhudhaha sibyanul faqir. Ya maka barangkali ada ketika dia mengambil kurma-kurma itu ada kurma yang jatuh. Ya. Maka kurma-kurma yang jatuh itu kemudian diambil oleh sibyanul faqir, oleh anak-anaknya orang miskin ini. Ya, anaknya banyak ini ya, diambilin. Ya. Fayanzil ar-rajul min nakhlati hatta ya'khudha at-tamra min aydihim. Maka ketika tahu kurma-kurma yang berjatuh itu diambil oleh anak-anaknya si miskin ini, si orang miskin ini, maka dia turun dari pohon kurmanya, lalu dia rampas, ya, dia ambil, dia rebut kembali kurma-kurma yang telah diambil oleh anak miskin ini dari tangan-tangan mereka, diambil. Masya Allah, saking pelit ini orang dia. Ini kisah, makanya ada kisahnya nanti berkaitan dengan kisah surat Al-Lail nanti. Ya. Bahkan yang lebih parah dari itu kata Abdullah bin Abbas, fa in wajada fi fami ahadihim adkhala isba'u hatta yukhrija tamra min fihi. Bahkan kalau dia mendapatkan kurma itu telah berada di mulut anak-anak tersebut, ya, udah dicaplok ini di mulutnya. Apa yang dilakukan oleh si pemilik kurma ini? Adkhala isba'ahu hatta yukhrija tamra min fihi. Dia masukkan jari tangannya ke mulut anak-anak tersebut untuk diambil, dikeluarkan dari mulutnya. Subhanallah, saking pelitnya ini. Udah masuk aja dirogoh sama dia, ya, diambil. Masya Allah, saking gak mau kurmanya itu dimakan oleh orang lain. Saking apa ya? Saking keterlaluan kekikirannya ya. Ini kebakhilannya ini benar keterlaluan dari orang ini. Ya. Maka kemudian fashaka ar-rajul dzalika ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa akhbarahu bima yalqa min sahibin nahl. Maka si lelaki miskin pun ini dia melaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kabarkan dengan apa yang dia dapatkan dari si pemilik kurban tersebut, dengan apa yang dia lihat, yang dikerjakan oleh si pemilik kurma tersebut, pemilik pohon kurma tersebut. Maka akhirnya Nabi SAW menyuruh orang ini untuk
untuk pulang. Orang laki-laki yang telah melaporkan ini, si laki miskin ini disuruh pulang oleh Rasul. Idza, pergilah. Ya. Kemudian setelah itu walaki sahiban nakhla wa qala. Maka Nabi pun setelah itu menemui si pemilik kurma ini. Ya, Allah mendatangin ya. Ya, dapat laporan seperti itu. Ini baru pemimpin umat ya. Kalau ada keluhan langsung diatasi sama Rasulullah ya. Jadi Rasulullah nggak nunggu berapa hari baru kemudian diselesaikan masalah, langsung ya. Masya Allah ini Rasulullah ya. Kalau ada masalah warganya, Rasulullah langsung diselesaikan masalahnya ya. Maka Nabi SAW kemudian menemui si pemilik kebun kurma ini dan kemudian mengatakan kepada si pemilik kurban itu, "Tini nakhlatakal ma'ilata allati far'uha fi dari fulan walaka biha nakhla fil jannah." Masya Allah, kata Nabi apa? Engkau berikan kepadaku ya pohon kurmamu yang menjulur ya, apa namanya? Ya, yang condong ya gitu ya. Ma'ilah itu condong, ya kan? Yang condong, yang masuk menjulur ke rumah di tetanggamu ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang engkau berikan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pohon kurmamu yang condong cabangnya ke rumah si fulan ini, walaka biha nakhla fil jannah, maka aku jamin, aku ganti sebuah pohon kurma di surga, kata Rasulullah. Masya Allah. Ya, tapi emang orang pelit ya, walaupun ditawarin kayak begitu nggak percaya sama Rasulullah. Dia nggak percaya dengan balasan itu. Ya kan? Padahal Nabi sudah tawarkan ya. Kalau engkau berikan itu cuma dahannya doang kan, nggak satu pohon itu ya kan, yang cenderung aja yang masuk ke rumahnya si miskin ini. Ya kata Nabi, kalau engkau berikan kepada aku, kata Rasulullah, engkau beri kepada aku, engkau hadiahkan kepada aku, engkau kasih aku, kata Rasulullah SAW, ya dahan pohon yang cenderung ke rumah si fulan ini, maka aku ganti penggantinya sebuah pohon kurma di surga. Masya Allah ya. Lalu orang ini mengatakan pada Rasulullah, hanya ini, kata dia, cuman ini, kata dia. Jadi memang sombong ya orang ini ya. Dia katakan, lalu dia bilang apa kata pada Rasulullah, wa inna li nakhlan katsir. Kenapa dia berat ya? Kenapa orang ini berat untuk memberikan itu kepada Rasulullah ya? Walaupun sudah dijanjikan diganti sama sebuah pohon kurma di surga. Masya Allah, untuk bayangkan ya. Lalu dia bilang kepada Rasulullah, wa inna li nakhlan katsira. Aku punya banyak pohon kurma ya Rasulullah, kata dia. Saya banyak punya pohon kurma. Wa ma fiha nakhla a'jab ila tamratin minha. Tapi tidak ada buah kurmanya yang lebih ajib daripada kurma itu. Kurma yang menjulur ke rumah orang itu. Masya Allah. Ini qadarullah itu ya. Dia bilang sendiri, ya. Saya punya pohon kurma banyak ya Rasulullah. Tapi nggak ada yang buah kurmanya itu lebih ajib tapi ya. Ajib itu lebih menarik, lebih enak, lebih nikmat buahnya, lebih bagus, lebih lebat ya berbuahnya. Ya. Itu daripada ya dahan yang menjulur ke rumah si miskin itu, kata dia. Itu masalahnya, kata dia. Jadi ada aja alasannya nih orang ini. Masa dia cuman ya nggak ada. Tentunya kalau kita sebagai seorang mukmin, tentunya nggak ada artinya dengan balasan diganti dengan satu pohon kurma di surga. Subhanallah. Satu dahan, cuma satu dahan dengan satu pohon yang berdahan-dahan tentunya. Itu yang maksud Rasulullah begitu. Ya. Kemudian ya, maka saat itu orang itu kemudian dia pergi. Ya, orang ini pergi langsung meninggalkan Rasulullah. Maka ketika orang ini meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah kemudian bertemu dengan seorang yang dia mendengar percakapan Rasulullah tadi. Ya, falakiya rajulan, yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, ya, falakiya rajulan kana yasma'ul kalam min Rasulillah. Maka Nabi pun bertemu dengan seseorang yang dia dengar ucapan Rasulullah tadi, percakapannya. Ya, maksudnya Rasulullah menawarkan orang tadi kalau dia mau memberikan dahan yang menjulur ke rumah si miskin itu, akan Rasul ganti dengan satu pohon kurma di surga. Dia dengar nih, ternyata ini orang dermawan ini orang kaya juga ternyata yang dengar ini. Tapi dia dermawan, tidak pelit seperti orang tadi ya. Pas dia dengar bahwa ya, pas saat orang ini mendengar percakapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwasannya Rasulullah ingin mengganti ya
dahan yang menjulur ke rumah orang miskin tersebut dengan sebuah pohon kurma di surga, maka dia datangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dia sampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, atu'tini ma a'taita ar-rajul nakhla fil jannah in ana akhadtuha." Kata orang ini ketika dengar, wah, Masya Allah nih, tahu bagus sekali tawar Rasulullah, ya kan? Maka dia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panjang kisahnya, enggak apa-apa ya kita bacakan ya. Ya. Maka dia katakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, apakah engkau juga akan memberikan kepadaku? Apakah engkau akan memberikan kepadaku, wahai Rasulullah, apa yang engkau janjikan yang akan engkau berikan kepada orang tersebut tadi?" Ya, yaitu berupa pohon kurma di surga. Masya Allah, ini orang tahu kebaikan, tahu balasan Allah ini. Ya. Apakah engkau akan memberikan juga sebuah pohon kurma di surga sebagaimana engkau menjanjikan kepada orang tadi, ya Rasulullah? Kalau seandainya aku juga memberikan seperti apa yang diberikannya, itu kalau dahan yang miring itu, nanti saya kasih sama engkau ya Rasulullah. Kalau saya sudah memiliki, saya kasih kepada engkau. Apakah engkau juga akan memberikan itu ya Rasulullah? Ya, Masya Allah, ini orang lain, ini orang beriman baru ya. Ini orang tahu dengan balasan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasul mengatakan, "Na'am, iya. Kalau engkau bisa memberikan seperti apa yang diberikan oleh orang tadi itu, aku berikan sebuah pohon kurma di surga. Aku jamin akan ada sebuah pohon kurma di surga buat." Maka kemudian orang ini, "Fadhahaba ar-rajul falaqiya sahiban nakhla fasawamaha minhu faqala lah." Maka kemudian orang ini segera mendatangi si pemilik kurma tadi, si pemilik kebun kurma tadi. Ya. Dia datangi berharap apa? Ya, dia kemudian disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, dia datangi si pemilik kebun kurma tadi, ya, pemilik pohon kurma tadi, fasawamaha. Lalu dia tawar. Ya, dia berusaha untuk menawar, untuk membeli. Ya, fasawamaha. Dia lalu kemudian menawarnya darinya, faqala lahu. Maka orang ini mengatakan, ya, jadi si orang ini dengan sombongnya mengatakan kepada orang tadi, ya, orang yang tadi dengar, wah ini balasannya Masya Allah, satu pohon kurma di surga. Ya, sehingga dia apa? Dia segera datangi, ya, pemilik pohon kurma tadi yang dia berat untuk memberikan itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang dia kemudian ingin menawarnya, barangkali dia mau menjual kepadanya. Ya kan? Lalu apa kata si pemilik pohon kurma ini? "Asy'arta anna Muhammadan a'tani biha nakhla fil jannah." Ya, tahukah kamu, kata orang ini, tahukah engkau, ya, si pemilik pohon kurma kepada orang yang tadi ingin membeli kurmanya, ya, tahukah engkau bahwasanya Muhammad ingin memberikan aku sebuah pohon kurma di surga? Ya, faqultu yu'jibuni samra. Padahal ini buah-buah kurmanya itu begitu enaknya, begitu, ya, pohon yang terbaik, ya, buah kurma yang terbaik. Faqala lahu al-akhar, ya, karena tahu, ya, sudah tahu dengan percakapan tadi sebelumnya, dan juga sampai ditegaskan kembali oleh orang ini bahwa dia berat untuk memberikan itu kepada Rasulullah. Maka kemudian orang ini pun mengatakan kepada si pemilik pohon kurma tersebut, "Aturidu bai'aha?" Apakah kamu ingin menjualnya kepadaku? Dijual aja, katanya. Ya, kata orang ini, jual sama saya. Lalu dengan sombongnya orang ini mengatakan apa? "La, saya tidak jual." Ya, dijual aja nggak mau dia. Ya, diganti sama pohon kurma di surga nggak mau, dibeli juga nggak mau nih orang ini. Ya kan? "La, saya nggak mau." Ya kan? "Illa an u'ta biha ma la adhunnu u'ti." Ya, ma la adhunnu u'ta. Kecuali ada orang yang memberikanku gantinya dengan sesuatu ganti yang aku berpikir dia nggak mungkin akan memberikannya. Nggak mungkin mau. Parah nih orang ini, ya. Ini terlalu parah ini orang, ya. Jadi dia apa gimana ya? Ya, dia bilang, ya, kecuali saya mau ini menukarnya, dibeli, dijual, ya. Ya, saya mau pohon kurma dahan yang ke rumah orang miskin itu saya jual, asalkan apa? Syaratnya, ya, orang itu membelinya dengan sesuatu, tapi yang menurutku orang itu nggak mungkin juga akan memberikannya kepadaku. Jadi gimana dia? Jadi maksudnya dia pengennya gantinya yang lebih banyak. Ya. Maka akhirnya orang ini pun mengatakan, bertanya kepada orang tersebut, "Fama minka?" Apa yang kamu mau? Berapa yang kamu mau? Tanya sama orang dermawan ini. Dia tanya, "Fama minka?" Apa yang kamu
Apa yang kamu inginkan? Ya. Lalu orang ini pun menjawab, arba'una nakhlah. Aku pengen gantinya 40 pohon kurma. Masya Allah. Ini cuma dahan yang menjulur, ya cuma sebuah dahan, sebuah cabang yang hanya menjulur ke rumah orang miskin itu. Dia mau itu dijual, mau dilepas oleh dia, dengan syarat si pembelinya menggantinya dengan 40 pohon kurma. Masya Allah. Antum mau gak gitu? Kita juga pikir-pikir ya. Ini nggak sebanding, maksudnya cuma satu bahan diganti dengan 40 pohon kurma. Ya. Lalu apa ya? Apa yang dikatakan oleh orang tersebut ketika mendengar tawaran dari si pemilik pohon kurma itu? Dia katakan, faqala lahu ar-rajul laqad ji'ta bi'azim. Ya, sungguh engkau telah ya datang dengan penawaran yang begitu besarnya. Oh, heran jadi orang ini, kok bisa ya, gede banget masa gitu ya. Ji'ta bi'azim. Engkau telah memberikan penawaran yang begitu dahsyatnya, masa satu batang yang menjulur aja kan engkau ganti dengan engkau pengen menjualnya dengan 40 pohon kurma. Masya Allah. Makanya dia heran juga ini ya, yang orang ini ya, yang ingin membelinya ini heran dia. Ya. Maka apa yang kemudian dia katakan? Ya, dia kan tatlubu binakhlatikal ma'ila arba'ina nakhlah. Kata dia tanya lagi sama si pemilik pohon kurma ini. Engkau meminta ganti ya pohon kurmamu yang condong ke rumah si miskin itu, ke rumah orang itu, dengan ganti 40 pohon kurma. Kata orang ini, ditanya lagi ya kan, dia pastikan ya, dia pastikan lagi si orang yang pengen membeli ini, ya masa ya kamu minta ganti ya batang atau dahan kurma yang menjulur ke rumah tetangga kamu itu dengan 40 kurma, masa begitu? Kata orang ini ya. Dia kembali menegaskan. Lalu apa? Semasa kata anhu, orang ini terdiam dulu. Orang yang membeli ini, si dermawan ini diam. Aduh, gimana ya, 40 kurma tadi. Maka apa kemudian setelah dia mungkin dia pikirkan ya kan, yang itu pastinya nggak sebanding dengan satu pohon kurma di surga. Masya Allah, lihat. Dia manusiawi ya, tapi dipikirkan dulu ya, gimana ya 40 korma cuma satu membeli satu dahan yang menjulur ya kan, ya, yang nggak sebanding dengan 40 korma. Tapi orang ini merenungi, tapi ini gantinya satu pohon kurma di surga masalahnya ya, yang nggak ada seberapanya dengan 40 pohon kurma ya. Apa kemudian yang dikatakan oleh orang ini? Dia katakan, ana u'tika arba'ina nakhla. Ya, faqala ashhid li in kunta sadiqa. Kata orang ini, oke, kata itu. Saya beri kamu 40 pohon kurma. Masya Allah, jadi akan deal. Ya. Oke, aku berikan kepada kamu 40 pohon kurma, ya. Lalu kemudian orang ini kembali mengatakan, tapi syaratnya ashhid li in kunta sadiqa. Tapi datangkan saksi. Saya ingin ada saksi. Ya. Tolong datangkan saksi kalau kamu benar-benar ingin menjualnya kepada saya. Biar ada orang yang menyaksikan bahwa ini sudah jadi milik saya. Gitu maksudnya ya. Maka ketika itu famarra nasun fada'u fa ashhada law bi arba'ina nakhla. Maka ketika dialog ini terjadi, ada orang-orang lewat. Ada teman-temannya si pemilik kurma ini lewat. Maka dipanggil oleh si pemilik kurma ini untuk kemudian menjadi saksi bahwasanya si fulan ini dia telah membeli dahan yang menjulur itu dengan 40 kurma. Disaksikan. Banyak orang yang menyaksikan itu. Ya. Lalu kemudian setelah terjadi transaksi ini, setelah deal transaksi ini, tsumma dzahaba ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini dia pergi menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah ada buktinya, ada saksinya ya bahwasanya dia telah membelinya dengan 40 pohon kurma. Dia datangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia katakan pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, innan nakhla qad sarat fi mulki fahiya lak." Ya Rasulullah, sungguhnya pohon kurma itu sekarang telah menjadi milikku ya Rasulullah. Sekarang aku serahkan kepada kamu. Masya Allah. Sekarang aku berikan kepada engkau ya Rasulullah kalau engkau menginginkannya. Fadzahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diterima oleh Rasulullah ya pemberian itu. Maka Rasulullah pergi ya ke orang miskin yang tadi dia nggak boleh makan kurma yang jatuh ke rumahnya. Ya, fadzahaba Rasulullah sallallahu ila sahibid dar. Maka Rasulullah pergilah ke Rasulullah ke rumah orang si miskin tersebut.
Ya, maka Rasul mengatakan kepada orang yang miskin tadi, innan nakhlata laka wa li iyalik. Sungguhnya pohon korma ini sekarang milikmu dan milik keluarga. Masya Allah, yang jalur ya. Maka fa anzalallahu ta'ala tabarak wa ta'ala wal laili idza yaghsha. Maka turunlah surat ini, surat Al-Lail. Ya. Juga di antara sebab nuzulnya, ya juga kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu yang saat itu membebaskan Bilal bin Rabbah. Ya, Masya Allah, dengan dengan mudahnya, dengan ikhlasnya, ya, Abu Bakar radhiyallahu anhu membebaskan Bilal, seorang budak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dari Umayyah bin Khalaf. Ya. Yang dibebaskan dengan harta Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian turunlah surat Al-Lail. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung masuk ke dalam tafsir surat Al-Lail. Ya, apa sih isi surat Al-Lail ini? Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala, pertama Allah berfirman dengan bersumpah. Ya, kita sering, ya, dalam beberapa surat sebelumnya kita menyebutkan banyak ayat-ayat di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah, memulai bahkan pada ayat tersebut dengan bersumpah dengan makhluknya. Ya. Maka juga pada surat Al-Lail ini Allah memulai pada surat ini dengan bersumpah dengan ciptaan Allah Azza wa Jalla berupa malam. Allah mengatakan wal-laili idza yaghsha. Dan demi malam, kata Allah. Dan demi malam idza yaghsha. Yaghsha, kata para mufassir, ya, itu maknanya adalah indama yughatti bi dhalamihi al-ardha wa ma 'alayha. Yaitu dan demi malam apabila, ya, telah menutupi kegelapannya bumi dan semua yang ada di atasnya. Ya. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Ya, lagi-lagi kita perlu mengingatkan bahwasannya yang boleh bersumpah dengan makhluk, dengan selain Allah Azza wa Jal, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita pastikan, yang harus kita tekankan. Ya, bahwasanya yang boleh bersumpah atas selain Allah atau bersumpah dengan makhluk, ya, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita sebagai manusia tidak boleh bersumpah dengan makhluk apapun, dan hukumnya haram, bahkan merupakan bagian dari kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kita sudah sering menyebutkan hadisnya. Nabi mengatakan man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyrak. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah melakukan kekufuran atau telah berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh berarti. Ya. Tidak, karena sumpah itu menunjukkan pengagungan, ya. Ya, jadi sumpah itu apa sih? Kenapa sih orang bersumpah demi leluhurku? Itu maksud demi itu apa sih maksudnya? Ya. Demi itu menyatakan apa? Pengagungan, ya, bukan sekedar demi aja, demi cintaku. Artinya dia rela dengan cintanya, dengan keagungan cintanya dia mau berkorban buat orang dicintai. Kan gitu maksudnya. Paham ya kenapa ada orang mengatakan bersumpah demi cintaku padamu, misalnya gitu, ya. Itu maksudnya apa? Maksudnya orang itu dengan karena besarnya cintanya, pengagungan terhadap cintanya, dia rela melakukan apapun yang demi orang yang dicintai. Nah, itu maksudnya. Nah, ini nggak boleh. Ya. Ya. Apalagi pengagungan itu menyamakan pengagungan itu dengan Allah Subhanahu wa taala, makanya jelas syirik akbar kalau begitu. Ya, padahal pada asalnya bersumpah atas selain Allah, para ulama menghukumi syirik asghar. Tapi kalau kemudian diyakini sesuatu yang menjadi sumpahnya itu, ya, pengagungan terhadapnya sama dengan pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla, maka jatuh pada syirik akbar. Itu tidak boleh berarti, ya. Syirik akbar berarti mengeluarkan dari Islam, ya, menjadi kufur, keluar dari agama Islam. Adapun Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, maka para ulama memberikan satu kaidah, tidaklah Allah yang maha agung bersumpah kecuali dengan sesuatu yang agung. Itu. Yang ini harus kita garis bawahi. Ya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, zat yang maha agung, kecuali dia bersumpah dengan sesuatu yang agung. Atau ingin menunjukkan sesuatu yang dijadikan sumpahnya bahwa sesuatu itu ada ciptaannya yang agung. Bahwa sesuatu yang dijadikan sumpahnya adalah makhluknya yang agung, dan tentunya akan menunjukkan betapa agungnya penciptanya.
Jadi itu yang harus kita pahami. Kenapa Allah bersumpah demi matahari, demi bumi? Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu yang begitu agungnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam. Ya, itu pernah kita merenungi malam itu ciptaan Allah yang maha agung. Ya. Siapa yang bisa menciptakan malam? Ya, apa ada hari ini, coba kalau ada orang, ada Tuhan selain Allah yang bisa menyulap siang hari ini menjadi malam, ada gak? Ya. Ada gak pesulap-pesulap ini sekarang ini salah lagi siang terang-terangnya, lalu dia rekayasa menjadi malam? Gak bisa. Belum ada sampai hari ini. Ya pawang-pawang aja yang katanya bisa menahan hujan juga. Gak bisa menahan hujannya Allah Azza wa Jalla. Ya kalaupun bisa, kebetulan itu berarti ya, kebetulan itu. Sebetulnya bukan bisa, kebetulan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan walaili, dan demi malam. Ada apa dengan malam jamaah? Yang kemudian sifatnya Allah menyebut idza yaghsha, apabila kegelapannya, ya, apabila gelapnya telah meliputi, menutupi bumi dan semua makhluk yang ada di permukaannya. Masya Allah, kita lihat bagaimana malam itu Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk tempat beristirahatnya makhluk. Ya. Dalam banyak ayat Allah menyebutkan bahwasanya malam itu Allah ciptakan malam dan kegelapannya menjadi gelap bumi ini untuk agar semua makhluk itu bisa beristirahat. Makhluk-makhluk semuanya kalau malam tiba itu semuanya masuk ke dalam kandangnya, binatang-binatang masuk ke dalam lubangnya. Mereka pulang ke kandangnya, ke sarangnya. Manusia pun begitu, lelah dari bekerjanya, pulang ke rumahnya untuk beristirahat. Kita nggak bisa bayangkan kalau seandainya Allah tidak menciptakan malam, siang dulu gimana antum? Kayaknya baunya kerja mulu jadi. Wah, antum harus bisa, nggak mau istirahat nggak bisa. Ya, masya Allah, ini banyak hikmahnya. Ya, banyak hikmah dan faidah yang Allah ingin berikan dengan Allah jadikan malam buat manusia. Ya, malam adem, ya kan, beda dengan siang, ya kan. Jadi orang betul-betul bisa melepaskan lelahnya, bisa beristirahat, bisa kembali bercengkrama dengan keluarganya, dengan anak istrinya. Binatang-binatang bisa bertemu juga, punya keluarga juga binatang, ya kan. Bukan antum aja punya keluarga, mereka kembali ke induknya, kembali, masya Allah. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala setelahnya pada ayat yang kedua bersumpah lagi dengan makhluknya yang lain, wan nahari. Waw di sini wawul qasam. Jadi antum kalau teman-teman yang sudah belajar bahasa Arab, ada waw, banyak waw ini. Ada wawul hal, waw untuk menyatakan keadaan, ada wawul ataf, ada wawul qasam, waw menyatakan sumpah. Ya. Maka Allah mengatakan waw sumpah ini cirinya apa? Majrur isim setelahnya, wan nahari, kasrah, wal laili, wal asri. Itu menunjukkan wawnya waw sumpah. Allah Subhanahu wa taala kemudian pada ayat yang kedua juga bersumpah wan nahari, dan demi waktu siang. Ya, idza tajalla. Apa itu makna tajalla? Para ulama mengatakan idzan kasyafa an dhalamil lail bi dhiya'ihi, dan demi siang apabila telah menyingkap kegelapan malam dengan cahayanya. Masya Allah. Ya, kita lihat bagaimana pergantian malam ke siang, siang ke malam. Dari awal yang gelap, kemudian muncullah cahaya, dan adanya siang hari itu. Subhanallah. Ya. Dan tentunya banyak hikmahnya. Banyak hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan siang hari, di mana dengan siang hari, dengan adanya cahaya, orang itu bisa keluar dari rumahnya, orang itu bisa bekerja, mencari nafkah, berinteraksi, bercengkerama dengan keluarganya. Subhanallah. Ya antum kalau semuanya setiap hari itu seluruh hari malam, kayaknya bawaannya berat keluar ya. Masih malam. Kan gitu ya. Mau bekerja aja kurang semangat kalau malam itu ya, mau keluar, enak kalau malam ini tidur, malam ini istirahat, malam ini begini. Ya, antum bayangkan kalau seluruh hari itu malam. Sebagaimana kalau seluruh hari itu siang, ya kan? Maka Allah ciptakan pergantian, ada siang, ada malam. Subhanallah, orang ada siang, dia bisa bekerja, dia nggak perlu lampu pun dia bisa keluar dari rumahnya, dia nggak takut ada begal, ya kan? Kalau mana yang lebih menakutkan, kita bersafar atau keluar dari rumah kita dalam keadaan malam, siang. Malam itu kan, kalau malam kita takut, malam memang tempat berkumpulnya kemaksiatan. Ya, bahwa tempat diantara tempat di mana banyaknya orang melakukan kejahatan, kemaksiatan itu di malam hari. Ya. Maka Allah jadikan siang. Orang kalau keluar merasa lebih aman, kalau dia keluar di malam hari daripada dia keluar di malam hari. Ya, maka itu diantara hikmah-hikmahnya. Ya.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga kembali bersumpah, wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Ya, dan demi kata Allah Subhanahu wa taala, ciptaannya berupa laki-laki dan wanita. Ya, jantan dan betina dan seterusnya. Ya, di sini para ulama mengatakan wa bi khalqiz zaujain, dan demi ciptaannya yang berpasang-pasangan, ada laki-laki, kalau manusia ada laki-laki, ada wanita. Kalau di binatang ada betina, ada pejantan, ya. Bahkan semua ciptaannya itu, ya, hampir setiap ciptaan Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakannya berpasangan. Ya. Dalam surat An-Naba ayat 8, ya, wa khalaqnakum azwaja, ya kan? Mana dalilnya? Dalil yang juga menegaskan ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, bahkan Allah bersumpah pada ayat ini untuk menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, akan betapa ciptaannya begitu juga agung yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka di antaranya Allah menciptakan semua makhluk itu berpasang-pasangan, Masya Allah. Ya, dari berpasang-pasangan itu akhirnya apa? Terjagalah kelangsungan hidup makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ada laki-laki, wanita, kemudian dengan adanya perpasangan lahirlah keturunan-keturunan, akhirnya ada kehidupan, berlangsunglah kehidupan setelah itu. Begitulah Allah menjaga kehidupan ini. Ya. Ini tentunya, ya, ini bukan hanya ilmuwan-ilmuwan yang mendapatkan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau ilmuwan punya sudut pandang yang berbeda tentang kelangsungan hidup manusia, kelangsungan hidup makhluk, maka Allah Subhanahu wa taala telah jauh bersumpah dengan hal ini. Ya, menciptakan makhluk itu kenapa berpasangan, untuk apa? Untuk melanggengkan, ya, menjaga kelangsungan hidup makhluk Allah Subhanahu wa taala di bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Ya. Setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna sa'yakum lasyatta. Lalu Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, ya, dengan Allah menciptakan beraneka macam makhluk dan Allah jadikan mereka berpasangan, maka begitupun amal-amal mereka, kata Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya sa'i, ya, sa'i itu maknanya amal. Sungguhnya amal perbuatan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, sungguhnya perbuatan kalian, amal-amal kalian ini, kata Allah Subhanahu wa taala, la syatta. La syatta maknanya, kata para ulama, la mukhtalafun baina amilin lid dunya wa amilin lil akhirah. Ya, apa makna syatta kata para ulama? Ya, la itu lamut taukid, maknanya betul-betul, kata Allah Subhanahu wa taala, amal-amal kalian ini, kata Allah, la syatta, betul-betul beraneka macam. Ya, maksudnya orang itu amalnya itu berbeda-beda. Apa maksudnya? Ada orang yang orang beramal itu lid dunia. Ada orang yang dia beramal, amalnya betul-betul untuk dunia. Pokoknya semuanya untuk mengarahi dunia. Ada gak? Ya? Ada gak orang yang hidup di dunia, seluruh aktivitasnya dunia oriented, semuanya pokoknya buat dunia, semuanya buat kesuksesan dunianya. Ya. Ada orang yang juga, kata para ulama dalam ayat, menafsirkan ayat ini, wa amilun lil akhirah. Ada orang yang beramal di mana amalnya dia untuk menyiapkan akhiratnya. Ada orang yang memang dia berbuat di dunia, dia menyiapkan bekalnya buat akhiratnya. Ini menunjukkan apa? Ini betul-betul Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan betapa amal-amal kita ini berbeda-beda. Bahwasanya manusia itu beramalnya, dia punya tujuan-tujuan yang berbeda-beda. Ada orang berbuat untuk maksiat. Ada orang yang amal-amalnya itu adalah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang beramalnya untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka berbeda-beda, kata Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan faktanya begitu, ya. Dan faktanya seperti itu. Yang kita dapati banyak orang hari ini, jangankan jauh-jauh kita, keluarga kita, tetangga kita, teman-teman kita, kita banyak mendapatkan mereka punya tujuan dari amalnya yang berbeda-beda. Ada orang yang ikhlas, ada orang yang setengah-setengah ikhlas, ada orang yang setiap harinya maksiat loh. Ada orang yang kita lihat, Masya Allah, orangnya taat banget sama Allah. Ada orang yang betul-betul dengan hartanya dia dermawan. Ada orang yang dengan hartanya dia pegang banget, dia kikir, dia pelit, dan seterusnya. Maka begitulah amal-amal manusia berbeda-beda. Maka Allah kemudian mengingatkan pada ayat berikutnya,
Ya. Allah Subhanahu wa taala kemudian pada ayat yang berikutnya, pada ayat yang kelima, setelah Allah menyebutkan bahwa amal-amal kita ini berbeda-beda, ada yang melakukan amal kebaikan, keburukan, ada orang yang menyiapkan buat akhiratnya, hanya orang memikirkan dunia saja, dia lupa dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengingatkan fa amma man a'ta wattaqa. Ya. Pada ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan bagaimana amal-amal yang berbeda itu pun memiliki konsekuensi. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa amma man a'ta. Amma maknanya dan maka adapun, kata Allah. Man a'ta, orang yang dia memberi. Memberi sini maksudnya apa? Para ulama mengatakan man badzala min mali. Ya, memberi sini adalah orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun orang-orang yang dia keluarkan hartanya, dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia gunakan buat beribadah kepada Allah hartanya. Dia gunakan sebagiannya untuk menolong orang miskin, menyantuni anak yatim. Dia berikan kepada orang yang membutuhkan sebagian hartanya, dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wattaqa, dan kemudian dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia bertakwa kepada Allah dalam semua urusannya. Bertakwa juga maknanya apa? Takwa selain maknanya mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah, juga makna bertakwa kata para ulama dia mengikhlaskan amalnya. Jadi sebagian para ulama memaknai takwa, kata takwa itu maknanya ya selain mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Azza wa Jal, yaitu dia berupaya mengikhlaskan seluruh amalnya, seluruh ibadahnya, termasuk ya bersedekahnya, menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia ikhlaskan untuk Allah. Betul-betul dia berbuat untuk Allah. Ya. Jadi bukan sekadar dia infak saja, enggak. Banyak orang berinfak tapi kita nggak tahu apakah infaknya untuk Allah apa enggak. Dia ikhlas memberikannya untuk Allah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah gandengkan, nggak cukup orang itu berinfak. Ya, nggak cukup orang itu dia berinfak mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi sampai dia memastikan kata Allah wattaqa, dan dia juga bertakwa kepada Allah dalam urusannya, dalam amalnya tersebut. Dia mengikhlaskannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dia melakukan perintah Allah, meninggalkan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa saddaqa bil husna. Kemudian yang ketiga, nggak cukup dengan berinfak saja. Yang ketiga adalah wa saddaqa. Berarti ini dalam rangkaian amal itu urutannya beramal, kemudian dia mengikhlaskan, kemudian yang ketiga baru wa saddaqa bil husna. Apa itu saddaqa bil husna? Wa saddaqa bil husna maknanya adalah dia membenarkan adanya balasan terbaik dari amalnya yang dia lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting. Ya. Jadi kita beramal itu, kenapa? Kenapa antum beramal jamaah? Kapan dikatakan ikhlas? Ketika antum yakin bahwa amal itu akan dibalas oleh Allah. Jadi boleh gak kita ketika beramal kita mengharapkan balasan dari Allah? Harus mengharapkan balasan dari Allah, ya kan? Biar kita nggak mengharapkan balasan dari siapapun selain Allah Azza wa Jalla. Itu namanya ikhlas. Jadi nggak benar kalau ada orang atau mungkin dia mengambil dari perkataan seorang sufi, ya saya beramal nggak mengharapkan apapun dari Allah, saya ikhlas tidak mengharap apapun dari amal saya. Andaikan Allah masukkan saya neraka dengan keikhlasan saya rela masuk neraka. Masya Allah, apa benar seperti ini? Ini nggak benar ini. Ini pernyataan yang batil. Mana mungkin orang dimasuk neraka itu, ya itu menunjuk saya rela, saya ridho asalkan Allah ridho. Walaupun saya harus masuk neraka misalnya. Mungkin nggak bawa ya? Apa mungkin orang itu dimasukkan ke neraka itu untuk menunjukkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya? Bukankah neraka itu adalah pertanda atau alamat di mana orang dimasukkan ke dalamnya bahwasanya Allah memurkainya, kan gitu ya? Logika kita menyatakan orang masuk neraka karena Allah marah sama orang itu. Allah murka dengan perbuatan orang tersebut, ya. Jadi nggak mungkin ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, adapun orang-orang yang dia berinfak, ya, menginfakkan hartanya sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, wattaqo, dan kemudian dia mengikhlaskannya, dia bertakwa pada amalnya tersebut, ya. Wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan, kata Allah, wasaddaqa, membenarkan, meyakini, bil husna,
Ya, dengan adanya balasan terbaik itu maksudnya apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala atas amal yang dilakukannya. Ya. Juga mana wasaddaqa, ini kata para ulama, dan dia membenarkan kalimat la ilaha illallah. Artinya dia bangun, dia dasari amalnya dengan akidah yang benar. Ya. Apa itu? Ya, maksud dengan akidah yang benar, dia membenarkan, dia mengimani kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dia yakini bahwasanya ibadahnya itu hanya dia serahkan untuk Allah Azza wa Jalla. Dia melakukannya dengan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini karena apa namanya? Amal yang tidak didasari dengan akidah yang benar, maka amalnya kesia-siaan. Ya. Amal yang tidak dilakukan dengan mengikhlaskan hanya untuk Allah, yaitu tauhidul ibadah. Mentauhidkan Allah dalam beribadah kepada Allah, menyerahkan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Kemudian juga dia meyakini adanya konsekuensi berupa balasan dari amalnya tersebut. Ya, yang tertingginya adalah berupa balasan terbaik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dijanjikan oleh Allah? Allah mengatakan fasanuyassiruhu lil yusra. Maka kami akan mengkaruniakan kepadanya jalan kemudahan. Ya. Apa maksudnya jamaah? Para ulama mengatakan, ya maka orang yang tadi melakukan step-step tadi, dia berinfak dengan sebagian hartanya dan Allah, lalu kemudian dia bertakwa kepada Allah, dia ikhlaskan amalnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini bahwasanya amalnya akan diganjar oleh Allah Azza wa Jalla. Maka apa yang diberikan oleh Allah kepada orang ini? Fasanuyassiruhu lil yusra fanurushiduhu wa nuwaffiqu ila asbabil khair wassalah wa nuyassiru lahu umurah. Maka kami akan membimbingnya, kata Allah. Kami akan membimbing orang tersebut dan memberikan taufik kepadanya kepada sebab-sebab kebaikan dan kesolehannya. Ya. Dan kami akan memudahkan seluruh urusannya. Masya Allah, itu apa balasan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi apa namanya, ini menunjukkan apa? Apa itu taufik jamaah? Kita pernah menyebutkan taufik itu apa? Kapan orang itu diberikan taufik? Ya, orang itu diberikan taufik oleh Allah untuk mudah melakukan ketaatan, merasa ringan, tidak ada beban, merasa senang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini penting. Ya. Betapa banyak hari ini orang itu begitu berat melakukan ibadah kepada Allah. Kapan sih? Kok kita lihat ada orang-orang kok enak banget dia bersedekah dengan hartanya. Kayak nggak pikir-pikir lagi, ada orang gitu ya Pak ya. Kayak kita lihat contoh-contoh para sahabat. Kalau para sahabat udah lah ya. Kayak Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya, dia nggak mikir lagi gimana yang ditinggalkan buat keluarganya ya. Ya, ketika ditanya apa yang kau tinggalkan oleh Abu Bakar kepada keluarga, kalau engkau serahkan seluruh hartamu, Allah wa Rasuluh, aku tinggalkan buat keluarga Allah dan Rasulnya, biar Allah Rasulnya jadi peninggalannya buat mereka. Masya Allah. Bagaimana Umar menyerahkan hartanya di jalan Allah, apa yang kau serahkan oleh Umar? Setengah hartaku ya Rasulullah. Masya Allah. Ya, baru setelah itu nggak boleh lagi hanya sepertiga yang dibolehkan oleh Rasulullah. Setelah Umar nggak boleh lagi orang menyerahkan seluruh hartanya atau separuh hartanya. Paling banyak berapa? Sepertiga yang disedekahkan dari hartanya. Ya. Kita lihat apa namanya, kapan orang Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada seorang hamba itu sehingga dengan mudahnya, ringannya, bahkan dengan gemarnya, dengan cintanya dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena orang awal ya, ternyata taufik Allah Subhanahu wa taala Allah berikan, Allah mudahkan itu ya, dengan sebelumnya orang itu dia berupaya ya, dia berupaya dengan maksimal untuk melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu bawah. Jadi memang harus kita mulai dulu dengan susah payah dulu. Ya, jadi kalau kita lihat ada orang-orang yang kayaknya mudah, ringan beribadah kepada Allah itu kita jangan lihat saat ini ya. Jadi kita lihat hari ini. Kita lihat bagaimana mereka memulai beribadah kepada Allah itu masalahnya. Kayak orang memulai tahajud kan ya. Ada orang hari ini terbiasa tahajud, bahkan gak pernah tinggal, dengan mudahnya dia dibangunkan sama Allah. Ya kan, gampang ya kan, gak pernah putus tahajudnya. Itu jangan kita lihat hari ini dia bisa tahajud seperti itu. Gimana dulu dia mengawali tahajudnya dengan dia pasang better, udah pasang nyala dibatiin. jadi kita nggak pernah kayak orang, kita lihat orang sukses gitu kan. Kita cuma lihat suksesnya dia hari ini. Kita nggak tahu perjuangan dia sebelum meraih kesuksesan. Kan gitu ya. Kan begitu Pak ya. Ternyata sama kesuksesan dunia dan akhirat itu sama.
Semuanya itu diupayakan diraih dengan bersusah payah dulu sebelumnya. Itu kaidah umum itu. Ya. Nggak ada orang itu meraih kesuksesan kemudian dengan berleha-leha, bersantai-santai, dengan tidur-tiduran, nggak pernah ada. Antum melihat sejarah orang sukses ada gak dia santai-santai hidupnya? Ya. Misalnya siapa orang kafir aja, Albert Einstein, ya, atau siapa lah ya orang-orang yang sukses dunianya ya. Boleh ditanya ya, kira-kira dia kerjanya tidur-tiduran, dia malas-malasan, apa dia banting tulang, jerih payah, ya kan? Kita lihat. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi menjanjikan memberikan taufik ya kepada sebab-sebab kebaikan. Ya. Sebab-sebab kesolehan dirinya. Itu dengan apa? Dengan dimulai dengan apa tadi? Dengan dia mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah, dia berusaha mengikhlaskannya untuk Allah. Dia berusaha mendasari ibadahnya dengan tauhid. Betul-betul dia beribadah hanya kepada Allah. Lalu dia yakini bahwasanya amal itu pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang mendorong dia. Itu dengan ya kan tadi kayak tadi ya sahabat tadi ya yang tadi yang beli pohon kurma tadi kan, itu sempat diam dulu kan dia. Fasa kataan tuh dia diam dulu. Gimana ya? Satu dahan kurma dibeli dengan 40 pohon kurma tuh, bayangkan ya. Itu manusiawi sekali, orang tuh berat dulu. Oh iya. Bukankah bersedekah yang utama itu orang yang bersedekah dengan berat dia mengeluarkannya jalan Allah. Ya. Jadi sedekah yang utama itu sedekah yang orang itu dia mengeluarkannya dengan pertimbangan-pertimbangan yang banyak. Waduh gimana ya, keluarga Anda juga butuh nih. Tapi dia lebih butuh dari anak. Masya Allah. Itu sedekah yang utama. Sedekah yang satu. Kita mengeluarkannya, kita sebetulnya berat, kita membutuhkannya. Tapi kita berikan juga mengikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita lihat jamaah ini. Ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, maka orang-orang yang tadi mengawalinya dengan dia berupaya mengeluarkan harta di jalan Allah, dia berusaha mengikhlaskannya, berusaha untuk menanamkan, meyakini bahwasanya pasti amalnya akan dibalas oleh Allah Azza wa Jal, maka Allah akan memberikan. Apa itu taufik tadi? Taufik itu dari asal kata waffaqa yuwaffiqu taufiqan. Waffaqa itu artinya menepatkan. Ya, taufik itu menepatkan ya kehendak Allah dengan kehendak makhluk. Ya, kita berikan contoh yang sederhana, misalnya ada orang mau tahajud, dia punya keinginan untuk tahajud. Ya, kemudian ketika malamnya itu kemudian dia dibangunkan oleh Allah, dia dimudahkan untuk tahajud, maka berarti apa? Allah memberikan taufik kepadanya. Itu namanya taufik. Tapi juga ada orang yang ya udah niat tahajud, udah pasang beker, udah bilangin keluarganya nanti bangun aneh jam 2 malam ya, tetap nggak bangun juga. Itu namanya apa? Namanya orang ini tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi tidak semua kehendak makhluk itu untuk melakukan suatu kebaikan atau meninggalkan keburukan itu disepakati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika disepakati itu namanya taufik. Ya, ketika di-ACC sama Allah, ya ACC, bangun berarti malam. Berarti dia diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk mendapatkan taufik itu perlu upaya sebelumnya. Perlu jatuh bangun. Ya, jadi orang jadi soleh itu jatuh bangun dulu, jadi dari juga bermaksiat dulu awalnya, lalu dia tinggalkan, maksiat lagi, dia tinggalkan lagi, lalu baru dia bisa istiqomah. Jadi istiqomah taufik itu diberikan Allah dengan jatuh bangun, ya, dengan upaya-upaya yang kita maksimalkan dulu sebelumnya. Sebagaimana Allah mengatakan ini, fasanuyassirul yusra, maka kami akan mudahkan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami akan membimbingnya dan memberikan taufik kepadanya untuk melakukan sebab-sebab kebaikan. Baru Allah tunjukkan untuk semua kebaikan-kebaikan. Allah bimbing, Allah arahkan kepada semua kebaikan dan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan juga janji Allah pada ayat ini, kata para mufassir, wa nuyassiru lahu umur. Kami betul-betul akan memudahkan untuknya semua urusannya. Masya Allah. Jadi gimana agar Allah memudahkan urusan kita? Mulai dari tadi kita berbuat untuk Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan macam yang kedua. Ya, jadi macam amal yang pertama tadi ada orang yang seperti itu. Ada juga bentuk amal manusia, kata Allah Subhanahu amal-amal kita ini, wa amma man bakhila wastaghna. Dan adapun orang yang kikir, bakhil. Bakhil udah menjadi bahasa kita ya. Allah mengatakan wa amma man bakhila. Ya, adapun kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang bakhil,
orang yang pelit dengan hartanya. Orang yang megang ya. Istilahnya kata para bahasa Arabnya mumsik. Dipegang tuh hartanya, dia nggak mau dilepas ya. Tadi kayak si pemilik korma tadi, ya Allah diganti yang lebih baik, dia nggak mau. Bahkan dia rela dijual ya kan. Gimana ya, ada orang seperti itu mungkin di hari ini ya. Ada orang yang dia tahu kalau dibalas oleh Allah, tapi dia tetap nggak mau, dia maunya imbalan dunia. Ya, ada orang yang pengen imbalan dunia ya, menggantikan imbalannya nanti di akhirat. Naudzubillah. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa amma man bakhila, dan adapun orang yang pelit dengan hartanya, ya wastaghna, dan dia merasa cukup. Wastaghna itu merasa cukup, merasa enggak butuh dengan balasan Allah Azza wa Jalla. Ya. Seperti orang tadi ya, seperti kisah tadi ya, Abdullah bin Abbas, dia enggak butuh dengan kurma di surga berarti kan. Ya. Yang dia butuh hari ini bagaimana dia bisa meraih sebanyak-banyaknya kekayaan di dunia, sukses dunia. Dia enggak mikir akhirat. Banyak orang hari ini begitu. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ada orang yang dia bakhil dengan hartanya, wastaghna an jazai rabbi, dan dia merasa enggak butuh, dia merasa cukup dengan apa yang dimiliki dia, sehingga tidak butuh dengan balasan Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzdzaba bil husna, dia tidak percaya, dia dustakan adanya balasan terbaik yang Allah berikan atas setiap amal soleh yang kita kerjakan. Dia enggak percaya. Sebetulnya bukan nggak percaya, didustakan. Ya, dia nggak mau tahu kok kalau amal itu akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Dia dustakan. Ya, dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak beriman, dia tidak berusaha untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal soleh yang Allah perintahkan, dan tidak meyakini bahwasanya amal soleh yang dilakukannya itu akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ada orang seperti itu. Maka apa kata Allah? Apa konsekuensinya? Fasanuyassiruhu lil usra. Maka kami pun akan memberikan kepadanya jalan-jalan kesulitannya, jalan kesengsaraannya. Jadi orang hari ini kalau sengsara itu bukan Allah ingin sengsara. Allah, kalau ada orang hari ini yang dia sengsara, ya, yang dia diberikan kehidupan yang sengsara oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan Allah yang menginginkannya sebetulnya, tapi dia yang menentukan jalannya. Dialah yang menentukan jalan. Karena dia memilih jalan kesengsaraan, maka Allah juga mudahkan. Ya, jadi sebagaimana orang menginginkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana orang yang menginginkan kebahagiaan hidupnya di dunia dan akhirat, maka juga Allah mudahkan jalannya. Maka begitu pun orang yang ingin sesat, orang yang ingin happy di dunia bermaksud kepada Allah, Allah kasih juga. Ya, Allah tunjukkan juga jalannya, maksud di sini nih tempatnya. Kan kita diberikan akal oleh Allah Azza wa Jalla. Kita bisa memilih. Ya, manusia diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengkaruniakan kepada semua jiwa, kepada semua kita, ya, fujuraha, mana jalan yang buruk, jalan maksiat, mana jalan yang baik. Tinggal kita pilih. Antum mau yang mana nih? Ya, Allah tunjukkan semuanya. Yang baik di sini. Kalau antum mau selamat di sini jalan itu. Kalau antum mau sengsara di sini memang nggak apa-apa, boleh juga. Tapi ada konsekuensinya. Fadhal dipilih kata Allah Subhanahu. Ya. Maka begitu pun Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang telah menentukan hidupnya dengan dia tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tidak ingin balasan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menutup untuk tidak berbuat baik, tidak mengerjakan perintah Allah, dia melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun memudahkan juga sebab-sebab jalan kesengsaraannya. Dikasih sama Allah. Dibuka juga sama Allah, fadhal jalan. Antum mau. Jadi bukan Allah yang menginginkan, ya. Allah enggak menginginkan kesengsaraan kepada hambanya. Allah menginginkan semuanya baik, hambanya baik. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelahnya mengatakan wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Lalu Allah mengatakan wa ma yughni anhu maluhu. Wa ma yughni anhu maknanya la yanfa'u. Malu, hartanya. Ya, dan hartanya kata Allah Subhanahu wa taala yang dia kumpulkan, yang dia raih, ya, yang dia pelit, yang dia kikir untuk mengeluarkan sebagiannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang dijadikan sama Allah, hartanya enggak bermanfaat kata Allah. Ya, kapan itu enggak bermanfaat? Idza taradda.
apabila orang itu binasa, orang itu meninggal dunia dan kemudian dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia meninggal dunia dan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Apakah ya harta itu bermanfaat bagi orang dan neraka? Enggak ada manfaat. Ya. Kalau seandainya harta-harta yang dikumpulkan manusia itu kemudian diberikan pula oleh Allah di akhirat, bisa gak? Bisa ada orang yang meninggal lalu hartanya diperbolehkan untuk dia bawa di kuburannya sampai di akhirat. Kira-kira bisa gak menyelamatkan orang itu dari api neraka Allah Azza wa Jalla? Gak bisa. Disogok misalnya. Ini 100 koper dolar ya. Silakan biar saya keluarin neraka, gak bisa. Gak bermanfaat kata Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah mengatakan hartanya kata Allah tidak bermanfaat sedikit pun kata Allah Subhanahu wa taala ketika dia binasa, dia meninggal, ya bahkan sebelum dia dimasuk neraka Allah Subhanahu wa taala dari siksa kubur aja enggak menyelamatkan dia. Ya. Kalau andai kata boleh dimasukin, sekarang ada ya orang masukin motornya ke dalam kuburan. Dia pikir bisa nyogok malaikat ya kan. Mungkin malaikat bisa dikasih kat ya misalnya jangan siksa saya di motor silakan diambil, nggak bisa aja. Malaikat nggak butuh motor kita Pak ya. Masya Allah nggak ya Allah mengatakan ya apa akan datang hari yaumun la yanfa'u malun wala banun kata Allah. Hari kiamat itu hari di mana harta dan anak-anak kita nggak bisa menolong kita kata Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Ya nggak bisa menolong kita. Ya. Jadi apalah artinya kita pelit, bahkan padahal harta kita sesungguhnya kata Nabi SAW maqaddam, apa yang kita keluarkan di jalan Allah itu harta kita sesungguhnya. Ya, bukankah harta kita yang menyelamatkan kita kata Rasulullah SAW adalah harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itulah harta kita sesungguhnya. Harta kita yang kita telah depositkan nanti di akhir. Ya, jadi kita kadang-kadang salah kaprah ya. Sebetulnya harta kita itu harta yang kita belanjakan, kita berikan anak yatim, kita bangun masjid, kita bantu orang miskin, kita santuni anak yatim, kita berikan kepada orang tua kita. Masya Allah, itulah harta kita. Harta yang selalu tersimpan dan menyelamatkan kita. Adapun yang kita makan, yang kita habiskan, yang kita poya-poyakan, yang cuma kita simpan, kemudian kita meninggal juga nggak bermanfaat akhir-akhirnya. Ya, itu bukan harta kita. Jadi, yang sama sekali bukan menjadi harta kita yang akan menyelamatkan kita. Kita ngumpul-ngumpul banyak-banyak, akhirnya nggak menikmati juga Pak ya. Mati diberikan sama ahli waris kita. Juga bukan harta kita, jadi harta ahli waris. Ya, yang tidak sama sekali mendatangkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman setelahnya inna alaina lal huda. Allah mengatakan inna alaina, sungguhnya alaina, tugas dan kewajiban kami kata Allah. Lal huda, betul-betul menjelaskan kata Allah Subhanahu wa taala petunjuk. Maksudnya petunjuk apa ini? Ya, para mufassir mengatakan inna alaina bi fadlina wa hikmatina an nubayyina tariqal huda al muwassil ila Allah wa jannatihi min tariqid dhalal wa inna lana, ya. Para mufassir mengatakan maksud inna alaina lal huda, kalau secara harfiahnya inna sesungguhnya, alaina atas kami, ya kewajiban kami, lal huda betul-betul menjelaskan petunjuk. Maksudnya menjelaskan bagaimana? Ini maksudnya kata para mufassir bahwasannya Allah Subhanahu wa taala di antara tugas dan kewajiban Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, maka Allah menjelaskan jalan petunjuk. Jalan yang menunjukkan dan menyampaikan manusia untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya mereka tersesat, yang sebelumnya mereka berada pada jalan yang sesat. Masya Allah. Ya, jadi apa namanya? Di antara yang Allah berikan dengan karunia-Nya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan hambanya itu yang menunjukkan akan karunia Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala enggak sekedar menciptakan manusia lalu tanpa petunjuk diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga kalau gimana ya, kalau apa di antara kasih Allah, di antara petunjuk dan kasih Allah Subhanahu wa taala, Allah datangkan Rasul, Allah turunkan Al-Quran, Alkitab, ya. Allah buat rambu-rambu untuk
berjalan di kehidupan ini biar selamat, maka ini yang harus dilalui. Ya. Maka begitulah Allah Subhanahu wa taala kasih sayangnya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan jalan yang menunjukkan manusia itu menuju Allah Subhanahu wa taala, meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah jadikan aturan-aturan. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, dia masuk surga. Orang yang bermaksiat maka diancam, diingatkan Allah dalam neraka. Ya, begitulah Allah dan kasih sayangnya. Ya. Itu yang ayat yang berapa tadi? 12. Yang ke-13 Allah mengatakan wa inna lana lal akhirata wal ula. Dan sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, milik kamilah kata Allah. Lal akhirata wal ula, kehidupan di akhirat dan kehidupan di dunia. Artinya apa? Ya, kalau tadi betul-betul petunjuk itu ya juga adalah Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk menunjuki siapa yang Allah kehendaki. Allah menunjukkan. Ya, untuk petunjuk ini semuanya makhluk itu sebetulnya sudah diberikan petunjuk oleh Allah. Ya. Sebetulnya semua manusia itu telah diberikan petunjuk oleh Allah. Allah jelaskan petunjuknya. Kalau mau selamat berarti ini jalannya. Kalau mau sesat ini jalannya. Allah sudah jelas semuanya buat manusia. Ya, bahkan tidak ada manusia yang akan disiksa oleh Allah kecuali Allah telah memberikan petunjuk kepadanya. Jadi apa namanya? Sehingga tidak ada alasan orang itu nanti ketika disiksa, saya nggak dapat petunjuk, saya nggak dapat hidayah. Jadi nggak ada sebetulnya ada orang mengatakan saya belum dapat hidayah. Sebetulnya hidayah itu jelas. Ya, orang diberikan akal, bahkan diberikan fitrah, ya kan? Yang lebih hebat lagi, Allah bukan hanya memberikan akal kepada kita manusia ini, Allah memberikan fitrah. Apa fitrah manusia itu? Cenderung kepada tauhid. Ya. Manusia itu cenderung kepada kebaikan pada asalnya. Ya, kata Rasulullah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fa abawahu yuhawwidani wa yunassirani wa yumajjisani, kata Rasulullah. Semua bayi yang dilahirkan itu, kata Rasulullah, dia dilahirkan dalam keadaan fitrah, bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Dia pasti akan bertauhid, ya, beribadah hanya kepada Allah, menempuh jalan-jalan kebaikan. Tapi apa masalahnya, kata Rasulullah? Fa abawahu, namun kedua orang tuanya membuat dia Yahudi, membuat dia Nasrani, membuat dia Majusi, membuat sesat anaknya. Ya, jadi kalau seandainya, kata para ulama, dari hadis ini kata para ulama, kalau ada manusia, ada bayi yang lahir kemudian dia disendirikan, ya, seandainya dia disendirikan, nggak ada orang yang bercengkerama dengan dia, nggak ada syaitan yang mengganggunya, maka pasti dia bertauhid kepada Allah. Itu fitrahnya. Jadi menunjukkan fitrah manusia itu cenderung pada kebaikan. Ya. Maka itu yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan wa inna lana lal akhirata wal ula. Dan sesungguhnya milik kami, kata Allah Subhanahu wa taala, kehidupan di akhirat dan kehidupan di dunia. Artinya Allah betul-betul maha berkuasa dan berkehendak. Allah maha berkuasa, berkehendak sesukanya, baik di akhirat apalagi. Kenapa Allah mendahulukan akhirat? Ya, karena akhirat itu jauh lebih penting pastinya. Ya, mungkin di dunia ada orang yang merasa petatang petenteng, berkuasa, ya. Ya, mungkin ada orang, ya. Tapi di akhirat nggak ada lagi orang yang bisa mengakui kekuasaannya. Betul-betul semua telah ditelanjangi, dimiskinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi di dunia secara zahir ada orang merasa saya punya ini, punya itu, memiliki. Padahal Allah mengatakan sungguhnya milik kami, kata Allah, kehidupan di akhirat juga kehidupan di dunia. Dan itu sudah dibuktikan oleh Allah Azza wa Jalla, betapa mudahnya Allah, ya, mengambil berbagai kekuasaan yang telah Allah berikan kepada makhluknya dengan sekejap. Mengambil kekuasaan, kekayaan, kehebatan. Kita buktikan dengan gempa, ya, dengan musibah-musibah yang Allah berikan. Ya, betapa banyak orang hari ini Allah memiskinkan manusia yang sebelumnya kaya, yang sebelumnya dia merasa sombong dan kehebatannya, kekayaannya. Dengan waktu yang sesaat, dengan mudahnya Allah hancurkan sebuah kehebatannya. Mudah. Ya. Gak perlu pakai waktu lama Allah. Ada orang merasa kaya, merasa hebat, digoyang dikit sama Allah hancur udah, ya kan? Gak punya apa-apa lagi, gak punya kekuasaan apa lagi. Ya. Kalau Allah mau hari ini orang yang merasa sombong dengan kekayaannya, dengan kepemilikannya, hari ini Allah ingin mencabutnya, mengambilnya kembali, sangat mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Gak perlu pakai hitungan waktu lama. Ya. Yang kaya, yang rumahnya megah, digoyang sebentar berapa detik hancur, luluh lantah. Mau apa yang dibanggakan lagi?
Ya, ya, masih ada orang merasa memiliki, merasa kekuasa. Padahal dunia dimiliki hanya titipan, ya kan, titipan Allah Subhanahu wa taala. Ya, inna narisul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un, kata Allah Azza wa Jalla. Sungguhnya kami yang mewariskan bumi dan semua yang ada di dalamnya, di atasnya. Ya, diwariskan sama Allah, Allah titipin doang. Ya, cuma Allah titipkan dunia ini kepada kita jamaah. Titipan. Ya, kalau titipan gimana ya? Kalau ya, orang yang menitipnya mau mengambil kembali, boleh gak? Ya, dia berhak apa tidak berhak? Cuma dititipin kita ini. Kalau besok yang penitipnya mengambil, udah kita gak punya apa-apa lagi kan gitu kan? Gampangnya gitu. Cuma titipan, apa yang mau dibanggakan jamaah? Kekayaan apa yang mau kita banggakan? Ya, jabatan apa yang mau kita kita tunjukkan kepada manusia? Ada. Semuanya titipan apakah kita yang akan meninggalkannya, akan ditinggalkan oleh jabatan itu. Ada masa waktunya, ada expirednya. Ya, itulah ya yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa anzartukum naran talazza. Maka barulah Allah memberikan peringatan ketika Allah mengumumkan bahwasanya milik kami kehidupan di akhirat dan di dunia. Kamilah yang berkuasa, kata Allah. Kamilah yang memiliki kekuasaan dan kehendak yang penuh, kata Allah Subhanahu wa taala. Baik di akhirat nanti maupun di dunia. Allah berkehendak berbuat sesuka hatinya. Mau Allah miskinkan orang yang tadi sebelumnya kaya, mau Allah hinakan orang yang sebelumnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah Allah berbuat sesuka hatinya. Berbuat sekehendaknya Allah Azza wa Jalla. Fa'alul lima yurid. Allah maha berbuat, berkehendak dan apa yang Allah inginkan, yang Allah sukai. Ya, kita nggak bisa tawar-tawar sama Allah. Ya, gitu ya Pak ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa anzartukum naran talazza. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Maka aku ingatkan. Anzara yunzir maknanya mengingatkan. Maka aku ingatkan kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Makna anzara, ya para ulama kata fa hadzartukum ayyuhan nas wa khawaftukum naran tatawahaj. Ya Allah mengatakan dan aku ingatkan kepada kalian. Aku berikan peringatan kepada kalian. Ya. Agar kalian waspada, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan apa? Naron, dengan adanya neraka, kata Allah Subhanahu wa taala, yang sifatnya talazza. Apa itu talazza? Ya. Talazza maknanya adalah menyambar-nyambar. Ya. Yang berkilauan apinya, siap menyambar-nyambar. Talazza. Yang panas apinya. Wahiya naru jahannam, dan dia neraka jahannam. Talazza. Yang melahap-lahap. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan bahwa di antara bahwasanya peringatan Allah Subhanahu wa taala, Allah menyiapkan api neraka, ya, Allah menyiapkan neraka jahanam yang apinya membakar, ya, begitu panasnya. La yaslaha illal ashqa. La yaslaha maknanya la yadkhuluha, tidak akan masuk ke dalamnya illal ashqa. Ya, tidak akan masuk, kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah masuk ke dalamnya, ke dalam neraka jahanam itu, kata Allah, ya, illal ashqa. Apa itu ashqa? Illa man kana syadidash syaqa. Ya, kecuali siapa? Kecuali orang yang paling sengsara hidupnya. Berarti kehidupan yang paling menyengsarakan orang itu ketika orang itu hidup di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah masuk ke dalam neraka jahanam, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali dia dipastikan orang yang paling sengsara hidupnya. Masya Allah. Gimana gak sengsara? Allah sebutkan masuk neraka itu la yamutu wa la yahya, ya kan? Apa sifatnya orang dalam neraka itu? Gak mati, gak hidup, itu masalahnya, Pak. Kalau mati udah selesai, enak udah, ya kan, kelar tuh siksaan. Ini masalahnya di neraka itu dia gak hidup, ya. La yamut, dia gak mati. Ya, karena nggak mati dia terus-terusan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yahya, dia juga nggak hidup karena nggak bisa merasakan kenikmatan di dalam neraka itu, nggak ada kenikmatan sedikit. Kenapa disifati oleh Allah neraka itu nggak mati, orang dalam neraka itu nggak ada nggak hidup. Dikatakan hidup juga nggak hidup, disiksa terus, nggak ada nikmatnya. Ya, mau mati juga nggak bisa mati masalahnya. Kalau mati selesai berarti udah istirahat berarti dari siksaan Allah Azza wa Jalla. Itu masalahnya. Ini masalahnya kita takutkan dalam neraka Allah. Orang itu dibuat gak hidup, gak mati. Disiksa sepanjang
sepanjang kehidupannya di neraka itu. Na'udzubillah. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siapa orang yang sengsara ini? Ya, siapa orang yang paling sengsara ini yang dimasukkan dalam neraka jahanam? Kata Allah, sifatnya alladzi kadzdzaba wa tawalla. Tadi ya. Sebagaimana ayat sebelumnya tadi. Yaitu orang yang mendustakan. Siapa yang dustakan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, didustakan ajarannya. Ya, Rasulullah mengajarkan kita untuk beribadah hanya kepada Allah, tidak boleh berbuat syirik, beribadah dengan sunnah, kita dustakan, kita tinggalkan semuanya. Wa tawalla, dan kita berpaling. Kita enggan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita enggan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah kepada Allah. Berpaling dari keimanan kepada Allah dan Rasulnya, tidak mau mentaati keduanya. Masya Allah, banyak orang seperti itu jamaah. Bahkan bukan hanya orang kafir yang statusnya orang kafir. Kita ada banyak orang Islam yang Masya Allah ya, mereka berpaling dari agamanya. Banyak gak? Ada gak orang Islam yang kita lihat ya mereka berpaling dari agamanya, betul-betul alergi dengan agamanya, ya betul-betul kalau bicara agama tuh kayaknya kayak mendengar geledek di siang hari bolong nanti. Kalau pokoknya panas kalau bicara agama tuh panas, nggak suka dinasihati, nggak suka orang-orang bawa Quran, bawa hadis, ya kan. Ada orang kayak gitu, Masya Allah, padahal dia muslim, ya dia muslim betul-betul, dia nggak pengen dengar agama, dia nggak pengen kalau ngomong itu bawa ayat, bawa hadis. Wah, masih ada tuh orang Islam kayak gitu, ada. Masya Allah, ya, maka siapa orang-orang yang dia orang yang paling sengsara, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzi kadzdzaba wa tawalla, orang yang mendustakan nabinya, mendustakan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak mau mengikuti ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Wa tawalla, dan berpaling dari keimanan kepada Allah dan Rasulnya, dan tidak mau mentaati keduanya. Ini dia. Lalu Allah mengatakan setelahnya, wa sayujannabuhal atqa. Ya, wa sayujannab maknanya adalah sayuzahza, dan akan dijauhkan, kata Allah Subhanahu wa taala, dari neraka jahanam ini. Siapa, kata Allah? Siapa orang-orang yang akan dijauhkan oleh Allah dari neraka Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan al-atqa, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang syadidut taqwa, orang-orang yang besar ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana sifat orang yang bertakwa ini, kata Allah? Allah mengatakan alladzi yu'ti malahu yatazakka, orang yang memberikan hartanya, orang yang menyumbangkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka apa? Yatazakka, dalam rangka mensucikan dirinya, dalam rangka meminta balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, amal soleh yang dilakukannya. Ini dia. Jadi menunjukkan orang itu beramal soleh, maka dia wajib meminta, berharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah keikhlasan. Jadi betul-betul siapa? Orang bertakwa itu siapa? Orang yang dia berinfak, dia infakkan hartanya di jalan Allah, dengan kemudian dia ikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala, dan hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu, ya. Lalu Allah mengatakan wa ma li ahadin, bukan untuk karena membalas kebaikan manusia. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, menyangkal, ya, sebaliknya kata Allah, bukan dia menginfakkan hartanya, kata Allah, wa ma li ahadin, kata Allah. Dan bukanlah dia menginfakkan hartanya untuk seseorang, ya, indahu, yang dia mendapatkan kebaikan, kenikmatan dari orang tersebut, ya, dalam rangka membalas kebaikannya, ya, min ni'matin tujza, dalam rangka membalas kenikmatan yang telah diberikan orang itu kepadanya. Jadi ini berbeda jamaah, ya. Ada orang berbuat baik, tapi berbuat baiknya karena nggak enak, misalnya, ya, misalnya dia punya nikmat, kasih tuh sama si fulan, kan kemarin fulan ngasih kita. Jadi ngasihnya apa? Dia mengeluarkan hartanya juga di jalan Allah. Dia berbuat baik juga, tapi berbuat baiknya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi berbuat baiknya apa? Untuk membalas kebaikan orang yang telah memberikan kebaikan kepada. Ini berbeda. Ini berbeda nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tadi Allah mengatakan siapa orang yang dijauhkan dari neraka jahanam? Orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Apa tafsir orang yang bertakwa? Orang yang dia mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala semata-mata mengharapkan tambahan kebaikan atau balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul karena Allah. Ya. Dia mengharapkan imbalan dari Allah. Bukan sebagai apa? Sebagai bentuk balasan kebaikan orang yang telah memberikan kebaikan untuknya, bukan. Ya. Itu ya, jadi betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena enggak enak. Tapi sebetulnya boleh enggak, ya?
boleh kita apakah kita diperintahkan berbuat baik kepada orang yang berbuat baik? Iya. Tapi tetap ya kita melakukannya untuk Allah, bukan karena nggak enak ya. Bukan karena kita nggak enak. Bukan karena kebaikan yang dia berikan itu dan kita nggak enak kalau kita nggak membalasnya. Tapi perintah untuk berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik sama kita diperintahkan apa tidak? Diperintahkan. Tetap diperintahkan. Ya bahkan kata Nabi, "Malam yashkurin nas lam yashkurillah." Kata Nabi SAW, barang siapa yang tidak bersyukur kepada orang yang berbuat baik kepadanya, maka sama halnya dengan tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Itu kan kata Nabi ya. Berarti boleh gak orang berbuat baik ingin membalas kebaikan orang berbuat baik pada, tapi tetap dengan syarat dia harus melakukan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyuruh dia untuk membalas kebaikan orang tersebut. Bukan karena murni semata-mata dia berbuat baik karena kebaikan orang itu, bukan. Karena Allah yang memerintahkan dia untuk membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepadanya, tapi dia tetap untuk Allah karena Allah. Ini berbeda niatnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan bukan untuk membalas kebaikan ya sebagai bentuk balasan kebaikan orang yang telah berbuat baik kepadanya, illa btigha'a wajhi rabbihil a'la, kecuali semata-mata ingin mencari wajahnya Allah. Ya ingin mencari wajah itu apa? Mencari mukanya Allah. Kalau orang kalau berbuat baik, karyawan gitu ya, di kantor itu berbuat baik apa? Ente cari muka pimpinan ente nih kayaknya, kan gitu ya, kan gitu ya. Ya antum nih kayaknya berbuat ini kayaknya cari muka nih sama direktur nih, gitu, sama pimpinan ini, kan gitu. Maka begitu pun seorang hamba itu ketika dia beramal soleh, maka yang dia cari apa? Mukanya Allah Subhanahu wa taala. Dia cari muka untuk Allah, bukan cari muka orang lain. Cari muka itu biasanya orang kalau mau cari muka, orang berbuat baik untuk cari muka direkturnya, misalnya pimpinannya. Biar apa? Biar naik gajinya kan gitu ya. Biar dapat prestasi, biar ada tunjangan lebih kan gitu kan. Maka begitu pun orang beramal soleh dikatakan ikhlas ketika dia beramal, dia cari mukanya Allah Subhanahu wa taala. Maksud mencari mukanya Allah, dia mengharapkan biar Allah lihat dia beramal soleh lalu Allah balas dengan balasan yang lebih baik. Itu dia. Ya. Maka apa kata Allah? Orang yang dia mencari mukanya Allah dalam amalnya, mencari balasan Allah, tambahan balasan, biar ditambah balasannya dari Allah Subhanahu wa taala, ya biar diberikan lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, wala saufa yardu. Maka betul-betul Allah akan memberikannya tambahan balasan kebaikan dari amalnya yang membuat dia yardu. Dia akan ridho, dia akan puas dengan balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berupa apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja yang saya sampaikan kesempatan kali ini, mudah-mudahan tafsir yang singkat ini bermanfaat buat kita. Taib, ada yang mau bertanya sebelum kita tutup? Ada pertanyaan? Ustaz, yang ayat 11 tadi inna alaina lal huda, Nah, itu artinya apakah dia bagaimana dengan orang yang belum dapat petunjuk sampai akhir hidupnya, dia tidak dapat petunjuk sampai akhir hayatnya, ya kayak di orang-orang di pedalaman atau di negeri kafir. Iya, taib. Ya, maka ayat tadi kita sebutkan ada ayat yang ke-12, ya, Allah mengatakan inna alaina lal huda. Sungguhnya dengan karunia kami, kata Allah, ya, sungguhnya kewajiban kami, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan karunia dan hikmahnya kami menjelaskan jalan yang menunjukkan mereka kepada Allah dan surga. Ya. Nah, ini berlaku secara umum. Ya, berlaku secara umum. Allah Subhanahu wa taala telah betul-betul menjelaskan. Ya, menjelaskan petunjuknya kepada semua manusia yang bisa menghantarkan mereka untuk dekat, ya, untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meraih surganya Allah Azza wa Jalla. Ya, lalu bagaimana misalnya, apa mungkin ada orang-orang yang tertentu misalnya sampai tidak datang petunjuk Allah Subhanahu wa taala? Ya, mungkin bisa saja mungkin. Ya. Makanya tadi Allah dalam beberapa ayat juga Allah menyebutkan kalau seandainya ya ada orang yang memang tidak sampai petunjuk, ya tidak sampai hidayah Allah kepadanya, tidak menyapanya, ya tidak ada akses yang sampai membuat petunjuk itu sampai kepadanya, ya maka menjadi uzur, ya. Maka kata para ulama, dia mendapatkan uzur. Tapi kalau betul-betul seperti itu, ya,
Kalau betul-betul misalnya ada orang di pedalaman, tapi sekarang di pedalaman aja banyak dai-dai ya kan, banyak dai-dai ya, sampai Allah dengan kasih sayangnya, ya Allah Subhanahu wa taala mengutus dai-dai. Ya Allah mudahkan para pendakwah untuk sampai ke pedalaman-pedalaman. Tapi kalau betul memang ya, misalnya ada orang yang hidup di suatu wilayah yang sama sekali tidak mendapatkan akses petunjuk Allah sampai kepada mereka, maka ini kata para ulama uzur syar'i. Uzur syar'i. Ya. Tapi secara secara umumnya bahwa petunjuk itu telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menjelaskan, memberikan petunjuk kepada manusia itu, petunjuk yang mengantarkan mereka kepada jalan Allah dan untuk meraih surganya Allah Azza wa Jalla. Ya, maka bagi orang-orang yang hidupnya di perkotaan misalnya, yang akses untuk mendapat hidayah itu seharusnya sangat mudah. Ya, untuk tidak tersesat itu harusnya sangat berpotensi orang itu ya. Jadi kita ini harusnya hidup di pertengahan seperti kita di sini ya. Ya, sehingga para ulama ada mengatakan orang-orang yang hidup seperti kita ini itu tidak ada udzur syar'i nanti menjadi alasan baginya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak mendapatkan hidayah. Ya. Terlebih lagi ketika dia tahu bahwasanya dia punya kewajiban untuk menuntut ilmu misalnya. Ya. Kemudian banyak kan interaksi-interaksi kita yang kita mendengar kebaikan, mendengar petunjuk, ya. Sehingga kalau ada orang yang kemudian tersesat, misalnya ada orang yang menyimpang seperti berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla, ya, maka ketidaktahuannya tidak menjadi uzur syar'i di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya. Pasti sampai. Cuma dia menolak aja, dia menentang. Ya kan, seperti misalnya di wilayah kita ada orang yang akhirnya dengar namanya bid'ah. Orang dengar, itu fulan dikit-dikit ya syirik. Nah, sebetulnya sampai kan sebetulnya. Berita-berita itu sampai sebetulnya. Harusnya dia mencari tahu apa itu syirik. Ya, apa itu beribadah kepada Allah. Apalagi seorang muslim yang dia tahu bahwa tujuan diciptakannya dia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah, maka dia wajib mencari tahu apa itu ibadah kepada Allah. Apa yang berlawanan dengannya kesyirikan, apa itu syirik. Ya, dia tahu bahwasanya beribadah harus mengikuti sunnah, berarti apa lawannya, apa itu bid'ah, dia harus tahu, dia harus belajar. Sehingga ketika dia terjerumus dalam kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, atau dia berbuat ibadah yang tidak sesuai sunnah, maka dia tidak punya uzur di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dia tidak punya, ya. Sehingga ada para ulama menulis kitabnya ma la yas'al muslim jahlu, tidak ada sesuatu beberapa hal yang seorang muslim itu nggak tahu, dia tidak mendapatkan uzur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya harus dipastikan apakah betul orang-orang pedalaman itu nggak sampai akses dia mendapatkan hidayah Allah Azza wa Jalla. Ya, yang harusnya petunjuk itu ya itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau yang betul-betul nggak dapat, ya para ulama mengatakan dia mendapatkan uzur. Ya. Misalnya ada orang berbuat syirik karena nggak ada orang menjelaskan kesyirikan kepadanya. Ya, misalnya kayak orang-orang di pedalaman ada yang masih animisme ya, dinamisme. Memang nggak ada orang mendakwahinya, dia nggak tahu kalau itu perbuatan syirik kepada Allah yang berkonsekuensi, dosanya nggak diampuni. Kalau dia meninggal dalam keadaan syirik, berarti meninggal dalam keadaan kafir, kekal di neraka selama-lamanya, kebaikannya menjadi sia-sia, gitu ya. Apa bedanya taufik dengan hidayah? Ya. Tadi kalau hidayah itu petunjuk, orang tahu dan dapat membedakan ini yang hak, ini yang batil. Bukankah setiap kita ya tahu ya, bisa membedakan, bahkan secara fitrah manusia itu diberikan hidayah. Apa contoh hidayah? Bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Bahkan hatta anak yang mumayyiz. Ya kan, kenapa ada fase pada anak-anak itu di mana dia sudah mulai diperintahkan untuk melakukan kebaikan. Ya. Seperti fase di usia 7 tahun. Ya. Karena orang di fase 7 tahun, di fase mumayyiz, tamyiz ini, dia sudah diberikan fitrah oleh Allah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dia sudah bisa diarahkan, diperintahkan. Ini nggak boleh ya nak. Ini kerjain yang ini baik. Dia sudah bisa berpikir. Dan bahkan sudah bisa membedakan. Dia sudah bisa tahu ini yang baik, ini yang buruk, ini yang cantik, ini yang jelek, ya kan? Itu fitrah gak? Fitrah itu petunjuk sebenarnya. Itu gambaran hidayah. Ya. Ya. Lalu apa bedanya dengan taufik? Kalau taufik itu tidak semua orang ketika bisa membedakan ini yang hak dan yang batil, lalu Allah mudahkan dia untuk memilih kebaikan. Memilih jalan yang hak, itu masalahnya. Ketika dia bisa membedakan antara hak yang batil,
lalu kemudian Allah memudahkan dia untuk menetapi jalan yang hak ini, maka itulah taufik namanya. Ada, makanya tidak pas tentunya kalau ada misalnya wanita sampai hari ini tidak berhijab misalnya. Kenapa anti kok nggak menutup aurat? Kok nggak belum pakai jilbab? Iya, saya belum dapat hidayah. Ini nggak benar ini. Itu tidak pas ya statement yang dikatakan oleh seorang wanita yang sampai hari ini misalnya dia tidak berhijab dengan secara syar'i, lalu dengan alasan argumentasinya kalau dia belum mendapat hidayah, itu tidak pas. Ya. Karena hidayah itu adalah petunjuk yang seorang itu mengetahui mana hak dan mana yang batil. Wanita tahu berarti kan dia tahu kewajibannya untuk menutup aurat kan dia tahu. Tapi masalahnya apa? Dia belum diberikan taufik oleh Allah. Itu masalah. Dia belum diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kemudian dia mudah menutup aurat secara syar'i. Itu masalahnya. Itu bedanya hidayah dengan taufik. Ya. Tadi kayak orang tahu ya pengen bangun tahajud, dia tahu kebaikannya, tahu pahalanya, ya. Tapi tidak semua orang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merealisasikan kebaikan yang dia inginkan, ya kan? Ada orang tahu kalau dia beramal soleh, dia menginfak hartanya, maka hartanya nggak ada yang sia-sia, akan diganti yang lebih baik. Tapi nggak semua orang dimudahkan, diringankan oleh untuk mengeluarkan hartanya. Dia tahu. Mungkin banyak orang Islam tahu ya kan. Ada perintah berinfak, perintah menyantuni anak yatim, sampai Rasul mengatakan ana waqafil yatim fil jannah kahatain, saya dengan orang yang menanggung beban anak yatim itu, yang menyayangi mereka, itu nanti di surga seperti dua jari ini. Orang tahu mungkin kebaikan itu. Tapi nggak semua orang merealisasikannya masalahnya kan. Nggak semua orang dimudahkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan itu. Nah, ketika dimudahkan itu namanya taufik. Ya. Taib. Dari ayat 18, apakah maksud orang yang menafkahkan hartanya merupakan salah satu salah satu makna takwa? Iya. Ya. Apakah orang yang menafkahkan atau menginfakkan hartanya di jalan Allah merupakan salah satu makna takwa? Iya. Betul. Ya, jadi ketakwaan itu, maka di antara bentuk-bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang siapa? Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Dan itu disebutkan oleh Allah banyak ayat. Seperti ketika Allah menyebutkan sifat-sifat orang yang takwa, orang yang bertakwa kepada Allah, yang Allah telah menyiapkan surga, ya kan? Dalam surat Ali Imran ayat 133. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Allah mengatakan, dan bersegeralah kalian meraih ya ampunan Allah dan meraih surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah telah memperuntukkannya, menyiapkannya buat orang yang bertakwa. Berarti penghuni surga orang yang bertakwa. Bagaimana sifat orang yang bertakwa? Allah jelaskan, kalau tafsirkan pada ayat berikutnya. Apa sifat orang yang bertakwa? Apa cirinya yang dikatakan dalam kategori orang yang bertakwa? Allah mengatakan alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharr. Mereka adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya fis sarra'i wad dharr, dalam keadaan yang lapang maupun dalam keadaan yang sempit. Ini orang bertakwa. Jadi orang bertakwa yang paling tinggi tingkatannya dalam menginfakkan hartanya. Dia bukan hanya menginfakkan hartanya di jalan Allah pada saat dia kaya, pada saat dia berlebih hartanya, ya, tapi dia juga mampu menginfakkan hartanya pada saat dia memerlukan harta yang dia infakkan. Pada saat dia juga kekurangan, tapi dia masih tetap bisa berbagi kepada orang yang jauh lebih membutuhkan. Ini ketakwaan. Berarti kalau ditanyakan, apakah menginfakkan harta kita bagian dari mana takwa? Iya. Bagaimana sebaiknya sikap kita di tengah lingkungan yang jauh dari agama? Iya. Iya. Bagaimana sikap kita dengan lingkungan yang kita jauh dari agama? Kalau kita hidup di tengah lingkungan yang jauh dari agama dan itu bisa memiliki pengaruh yang besar kepada kehidupan kita, akhirnya memberikan dampak, akhirnya kita bisa ikut terbawa dengan kehidupan mereka, maka jawabannya harus hijrah, berpindah. Ya, kita harus pindah. Berarti kalau itu bisa bisa mendatangkan mudarat kepada keselamatan agama kita kalau kita bertahan di lingkungan yang jauh dari agama, ya, karena besarnya pengaruh lingkungan, pengaruh pertemanan, pergaulan, sebagaimana banyak disebutkan Nabi SAW. Ya, Nabi mengatakan al-mar'u ala dini khalilih. Seorang itu akan mengikuti agama, kebiasaan, karakter, akhlak orang-orang yang dekat dengannya.
ya, maka ini pengaruh, lingkungan itu pengaruh. Karena lingkungan berarti orang-orang yang tinggal bersama kita, menetap dengan kita, selalu berinteraksi dengan kita, maka punya pengaruh yang besar dalam kehidupan kita, bahkan dalam beragama dan berakhlak. Pengaruh besar. Kalau seandainya kita bukan orang yang bisa bertahan, ya, kalau kita bukan orang yang bisa memberikan pengaruh, kita tidak bisa berdakwah, mendakwai ya lingkungan kita sehingga mereka ikut dengan cara beragama yang benar yang kita jalankan, ya, dan bahkan bisa memberikan mudarat kepada kita, maka jawabannya adalah hijrah. Jawabannya hijrah. Ya. Kecuali kita siapa? Kita orang yang ya kuat keimanan kita, akidah kita, agama kita telah kokoh, ya, pemahaman kita telah settle, ya, dan kita bisa mempengaruhi orang-orang yang berada di sekitar kita, maka boleh kita bertahan, bahkan itu lebih baik. Ya, Nabi mengatakan al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun, kata Nabi, minal mu'min alladhi la yukhalituhum wa la yasbir ala adahum. Kata Nabi SAW, seorang mukmin yang dia bergaul dengan manusia, dia berinteraksi dengan masyarakatnya, lalu dia bersabar dengan gangguan mereka, itu lebih baik, kata Nabi SAW, dari seorang mukmin yang tidak bergaul dengan masyarakatnya, dia tinggalkan masyarakatnya, dia hijrah, ya kan? Dan dia tidak sabar dengan gangguan mereka. Ini. Tapi masalahnya, kita seorang mukmin yang kuat apa enggak masalahnya? Yang kalau kita sabar, kita bisa bertahan agama kita, bahkan kita bisa memberikan pengaruh yang baik kepada lingkungan kita, maka bertahan di situ. Dan itu lebih baik. Tapi kalau justru yang ada kita jadi ikut-ikut sama mereka, ya kan? Yang ada kita malah mereka nggak sholat, akhirnya anak kita jadi ikut nggak sholat, ya akhlaknya rusak, akhirnya keluarga kita akhirnya terbawa, akhlaknya menjadi rusak, maka nggak boleh bertahan di situ. Kita nggak boleh bertahan di situ. Cari berarti. Maka para sahabat itu, para salafus soleh, ketika mencari rumah itu, kaidah mereka al-jar qabla ad-dar. Cari tetangganya dulu, kalau soleh baru bangun rumah di situ. Jadi kaidah kita bertempat tinggal itu, yang kita lihat itu bukan lokasinya, wah bagus nih lokasinya, asri ini, keren ini, ya, bukan itu. Lihat dulu sekitar kita, orang yang akan tinggal bersama kita, apakah dia soleh, ya, dia orang yang baik yang akan bisa memberikan pengaruh yang baik buat kita dan keluarga kita, apa justru sebaliknya? Kalau nggak, jangan bangun di situ, jangan tinggal di situ. Maka kaidahnya apa? Al-jar qabla ad-dar. Tetangga dulu baru rumahnya. Baru kita pikirkan rumahnya. Karena apa? Karena di antara kebahagiaan dunia yang disampaikan Rasulullah adalah tetangga yang soleh. Nabi mengatakan arba'un minas sa'adah, kata Nabi. Ada 4 hal yang merupakan kebahagiaan, kata Nabi. Yang pertama, kata Nabi, kebahagiaan yang diberikan seorang hamba di dunia yang tidak semuanya diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama apa? Al-mar'atu soleh, istri yang solehah. Yang kedua, al-jaru soleh, tetangga yang soleh. Yang ketiga, al-maskanul wasi, rumah tempat tinggal yang luas, kata Nabi. Kemudian yang keempat adalah al-markabul hani, kendaraan yang nyaman. Ya. Punya kendaraan tapi mogok-mogok yang sarain, ya, nyusahin itu. Mogok gitu. Jadi 4 hal, Masya Allah, ini berarti kebahagiaan dunia. Berarti antum dapat kebahagiaan dunia kalau semuanya ada ini, ya. Ya, atau setidaknya ada berapa hal, ya. Itu kebahagiaan dunia. Istri yang soleha, ya, apa artinya antum hartanya banyak tapi istrinya nyebelin, ya, istrinya antum gak jadi neraka di rumah antum, ya. Itu bukan kebahagiaan. Istri yang soleha, tetangga yang soleh, ya, antum juga nggak bisa bayangin tinggal di rumah yang megah, bagus, asri, tapi tetangganya nyakitin melulu, ya, buang sampah di rumah kita, setiap ketemu kita nggak pernah negor, buang muka, kita digosipin dulu, digibahin dulu, nggak tenang kita punya tangga kayak gini, sengsara ini, ya. Nah, kemudian tempat tinggal yang luas dan kendaraan yang nyaman. Wallahu a'lam bishawab. Ya, cukup, ya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.